Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan edukasi yang sangat menghibur dan bisa menambah wawasan baru buat kita semua. Teman-teman, di kali ini kita akan membahas sosok yang begitu fenomenal saat ini, sosok yang mampu mengguncang dunia perdebatan lintas iman dengan dalil-dalil dan data-data yang bukan hanya dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi beliau ini justru membantah argumen dari lawan diskusinya itu justru dengan kitab mereka sendiri, yaitu Bible. Narasi yang tajam dan menghantam, intonasi yang tegas, tiada pernah ragu, dan pastinya materi-materi yang disampaikan tentunya sudah dikaji dan didalami dan diperhitungkan. Orang-orang memanggilnya Bang Zuma. Semua yang keluar dari mulutnya terasa sangat masuk akal sekali. Ketika Bang Zuma menyampaikan pembelaan argumen, justru membuat lawan diskusinya terdiam 1000 bahasa. Bukan menghujat, bukan pula beliau menista, karena apa yang disampaikan Bang Zuma adalah seperti apa yang tertulis di kitab mereka. Ini adalah tentang pembelaan iman, dan semua ini akan kita bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Nama lengkapnya adalah Zulkifli Muhammad Abbas, tetapi beliau oleh teman-temannya dan juga oleh lawan diskusinya akrab dipanggil dengan sebutan Bang Zuma. Bang Zuma memiliki perawakan yang atletis, ahli dalam bela diri, dan bahkan beliau adalah seorang pelatih senior yang sampai sekarang masih aktif dengan kegiatannya itu. Beliau juga sosok pengusaha properti yang tangguh. Kenapa bisa dibilang pengusaha tangguh? Dikarenakan semua usahanya itu dimulai dengan merintis sendiri, dan berkat keuletannya bisa melebarkan sayapnya menggapai impiannya. Bang Zuma juga mempunyai tempat wisata di sebuah lereng gunung yang indah dan sangat cocok untuk berlibur keluarga, dikarenakan bisa menginap di istana Hobbit dan menikmati indahnya alam pegunungan. Bang Zuma ini sangatlah multi talenta, tiada hari tanpa berkarya. Namun semuanya itu bukanlah ambisi utama beliau, karena apa yang didapat Bang Zuma sekarang ini hanyalah buah dari apa yang dia lakukan, yaitu berkhidmat melayani agama Allah SWT. Namun apa yang dilakukan Bang Zuma ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman. Banyak tantangan yang harus dilalui, banyak yang menyukainya, tetapi banyak pula yang berusaha mencelakainya. Berbagai cara orang berusaha membungkam, berusaha mendiamkan, agar Bang Zuma tidak melanjutkan pemaparan-pemaparan dalam mengcounter hujatan yang dilakukan oleh para pembenci Islam. Ya, Bang Zuma hadir dikarenakan banyak dilihatnya penghujat pembenci Islam di sosial media. Orang mempertuhan saja kalian tidak tahu. Ketika kalian sudah tahu apa itu mempertuhan, maka setiap mulut orang Islam itu akan mengaku Muhammad itu adalah Tuhannya mereka. Gitu loh. Makanya definisi mempertuhan itu aja sudah jelas itu. Ayo kita kasih naik Mas Dim. Silakan Mas Dim. Menipu nggak masalah, karena kan yang penting kita mempertuhan. Yang penting kan saya mempertuhan dia. Saya menganggap dia sang pencipta. Saya mau maling kayak mau karena apa? Karena yang penting saya mempertuhan dia. Ini makanya definisi yang sesat.
Gitu loh. Ini definisi-definisi seperti ini itu muncul di dalam agama Islam, tapi ini berpengaruh ini. Definisi yang dalam Islam ini dibawa ke agama luar. Nah, banyak orang Kristen terpengaruh. Terpengaruh. Jadi definisinya menjadi definisi yang sama dengan definisi orang Islam. Memang di dalam Muhammad itu juga nggak ngerti mempertuhan itu apa. Karena kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Walaupun dia maling, walaupun dia berzina. Iya. Kalau kamu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, mau kamu maling, mau kamu berzina, kata Muhammad, masuk surga. Yang penting, kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, kamu mau maling, mau berzina, masuk surga. Karena definisi menjadikan Tuhan yaitu menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan Dia sang pencipta langit dan bumi. Setelah kamu jadikan Dia pencipta langit dan bumi, maka kamu tidak harus mengikuti Dia. Yang penting kamu menjadikan Dia pencipta langit dan bumi. Ini saya bilang teman-teman, inilah kebuntuan dalam sebuah diskusi. Itu adalah salah satu contoh dari apa yang ada di sosial media perdebatan diskusi lintas agama, teman-teman. Dan masih banyak yang lebih sadis lagi, yang lebih ngeri lagi, hujatan-hujatan yang mereka lakukan kepada agama Islam. Dikarenakan inilah Bang Zuma hadir, dan bahkan akhir-akhir ini terbongkar bahwa para pembenci Islam ini ternyata terkoordinir dan ada yang mendanai. Semua ini terbongkar dikarenakan sesama mereka sendiri berselisih paham dan akhirnya saling menjatuhkan sesama mereka. Rencana Allah memanglah luar biasa, teman-teman. Semuanya menjadi terang benderang dikarenakan kebodohan dan kebusukan hati mereka sendiri. Sekarang aku buka bahwa edis di luar negeri, nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Sebentar ya. Mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya. Pernah saya bertelepon, jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat, ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Nah yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara sedis ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Nah kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini ya. Ya mungkin saya nggak tahu anaknya mungkin ini bersifat publik ya, bukan bersifat privat. Ini bahasa Inggris kalian lihat, dia ini sekarang pendeta di sana. Inilah beliau, Henry Tarigan namanya. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat datang ke Amerika, datanglah kalian. Ini ya. Metatron, Elia Miron, si Eki Ahmad, Sob Katul Bekatul, tekan mentul-mentul, si Edi Sida Butar, Sopi Saifuddin Ibrahim. Sorry ass DJ. Inilah yang terjadi di antara mereka, teman-teman. Saling bongkar, saling memperlihatkan aib teman-temannya sendiri. Sifat iri dengki dalam hati mereka ini membuka bahwa mereka terduga ada yang mengkoordinir dan ada yang mendanai. Dan mereka tunjukkan sendiri, mereka bongkar sendiri di hadapan kita sehingga menjadi terang benderang, teman-teman.
Dan apakah yang kita lihat dan kita saksikan itu yang dinamakan dengan ajaran kasih? Padahal hari-hari mereka ini yang dibicarakan adalah firman. Ataukah mereka berani melakukan semua ini dikarenakan semua dosanya sudah ditebus, sehingga mereka seolah membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar? Untuk inilah Bang Zuma hadir dan juga para apologet Islam lainnya. Penyesatan dan penghujatan secara masif dan terus-menerus mereka lakukan setiap hari. Kalau tidak ada yang mengcounter konten-konten penghujat, apabila konten itu ditonton oleh umat Islam yang minim pengetahuan, bisa saja mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh para penghujat itu. Dan apabila direnungi secara nalar, apakah dengan menghujat agama Islam, iman mereka bisa semakin memuncak? Apakah itu yang diajarkan oleh agama yang dia anut? Mengolok-olok keyakinan orang lain dan melencengkan makna yang sebenarnya dari originalnya? Ataukah ada unsur lain dengan menghujat agama Islam, maka mereka akan mendapatkan keuntungan duniawi yang sifatnya hanya sementara ini? Dan memang benarlah teman-teman, mereka berani secara terang-terangan menghujat agama Islam. Ternyata mereka terkoordinir dan diduga mendapatkan imbalan yang sangat besar sekali. Kalau di internetnya gini ya, nama si apanya itu ini www-nya ini nih. Kalian cari nanti ya. Kalau kalian mau cari Pak Saifuddin di sinilah, Sob Katul Bekatul juga di sini. Apa nih? Take UR seat. Take your seat mungkin itu ya. Cuman dibuat take urseat.com ya. Take your seat. Nah, ini UR dibuatnya sini ini. Nah, inilah donatur terbesar Syedis. Ya. Nah, ini tadi ada bahasa Indonesianya mana ini? Nah, ini. Dia ini juga seorang pendeta di sana. Tapi waktu itu saya tolak. Saya nggak mau, aku bilang ke luar negeri. Ngapain lari ke luar negeri, saya nggak ngapa-ngapa. Jadi siapa saja penghujat kayak Elia Miron misalnya mau lari jadi penghujat. Si apa satu lagi? Si Ki Ahmad kan gagal lari tuh gara-gara terkena apalah gitu ya. Nah inilah. Pergi kalian akan dibiayai orang ini nanti di Amerika. Ya. Dikasih tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Ini ya. Kalau kalian tanya dari mana saya tahu, ya saya searching lah, saya ingat, ya pernah dikatakan seseorang kepada saya, kalau kamu mau lari, ya kami akan tampung. Saya nggak mau, saya bilang ngapain saya lari, saya memangnya ngapain ya, bah apa ini? Ya nanti ada di sini nama gerejanya, kalian lihat lah. Nah ini, jadi ini usahanya banyak lagi, ada hotel. Jadi memang kalau nggak kaya kawan nggak bisa membuat seperti ini. Nah, satu yang kusalahkan Pak Udin. Pak Udin ini kadang keterlaluan kawan. Sekarang dia mulai menyerang pribadiku. Apa itu Rudy Yohanes katanya? Ntar ya. Aduh, di mana itu Pak Udin? Tapi sebenarnya aku kasihan kalau mengapakan Pak Udin ini ya. Cuman malas aku ya. Tunggu ya. Pak Udin. Saya sebenarnya malas, kasihan sama Pak Udin ini, tapi memang harus diberi pelajaran. Dia mengatakan, apa itu Rudy Yohanes berdebat mau cari koin kan ya? Mana ada lagi aku cari koin? Aduh, kalau dulu wajar lah. Masa masuk dia kita berdebat, terus dia kita biaya sendiri, terus kita makan sendiri tanpa kerja. Dari mana uang datang? Jatuh dari langit. Inilah yang mereka lakukan teman-teman. Sakit memang melihat kejadian ini. Ada pendana yang siap memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa mewahnya untuk menghancurkan agama Islam secara nyata. Ajaran yang mereka bangga-banggakan membawa kasih yang nyata ternyata tidak terbukti membuat keimanan mereka semakin membaik.
Dan memang mereka ini hanyalah sebagian saja yang berkelakuan begitu, masih banyak yang baik, dan bisa jadi mereka yang baik ini malu melihat kelakuan teman-temannya begitu. Namun teman-teman, meski hati terasa sakit, tetapi sebaiknya kita pun menyikapi dengan hati yang cerdas, tidak membabi buta, agar senantiasa tercipta kedamaian di masyarakat kita. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dan menyatukan barisan dalam menghadapi pemurtatan dan penghujatan. Percayakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hadirnya Bang Zuma dan teman-teman yang bernaung di dalam Yayasan APII membawa harapan baru dan sedikit membuat hati kita menjadi tenang. Dan bahkan bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Bang Zuma justru mampu menjadi asbab turunnya hidayah bagi mereka. Tidak sedikit, beratus orang mengucapkan dan bersaksi menguatkan hati mereka dan berjanji tidak menuhankan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Selamat datang di kebenaran. Hujatan tidak dibalas dengan hujatan. Hujatan dibalas dengan data yang tepat dan diambil dari kitab mereka sendiri. Kadang di dalam perdebatan terasa dianggap keras, tetapi begitulah cara agar mereka bisa melepaskan doktrin yang tertanam sedari kecil. Banyak jemaat, pastor, pendeta akhirnya penasaran untuk berdiskusi dengan Bang Zuma dan kawan-kawan, karena ternyata Bang Zuma seolah hafal kata-kata demi kata dari ujung sini sampai ujung sana perihal kitab mereka. Silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Zuma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengakui Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, sudah puas ya Anda ya. Dan Zuma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Zuma. Semua tema-tema yang dibuat Zuma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau mau selamat harus Kristen. Kalau mau masuk surga harus melalui Kristen. Apakah itu betul? Cakupan daripada tawaran untuk menjadi Kristen ini adalah dosa ditebus dengan darah Yesus di atas salib. Apakah itu betul? Maka kita tanya kepada mereka. Oke. Selamat malam. Halo. Halo juga. Selamat malam. Malam Bang. Ya. Ini saya lihat ini temanya apa ini, latar belakang penyaliban. Iya. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Dari sekte mana Bang? Katolik atau Protestan Bang? Oh, kalau saya perkenalkan dulu saya Mr. Nababan. Siap. Agama yang saya anut dalam negara kita ini Kristen Protestan. Oke. Pada saat ini ya. Karena saya pernah lebih. Jadi kalau abang, Saya Muslim Bang. Saya Muslim. Muslim sejati enggak? Sejati Bang. Insya Allah saya sama seperti Yesus. Muslim sejati. Jangan kayak gitu ngomongnya Bang Jom. Kenapa Bang? Kan Muslim sejati sama seperti Yesus. Tunjukkan dalam Quranmu di mana tertulis ada Yesus. Yesus itu Muslim. Bahkan dia orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Yesus adalah orang soleh. Kalau orang soleh Bang, kalau orang soleh itu Muslim.
Jadi Yesus itu bukan orang Kristiani, bukan Kristen Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai orang soleh, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Gitu Bang. Kita kembali ke tema kita. Bang Jom, aku jadi bingung lihat abang. Tadi makanya saya bilang Muslim sejati, Muslim sejati. Iya, sama seperti Yesus juga Muslim sejati. Aku percaya sama Yesus. Abang itu tunjukkan dalam Quranmu kalau ada memang Yesus ada dalam Quranmu. Yesus di Bible itu dikatakan sebagai orang soleh. Dia adalah juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom itu salama. Salama itu Islam. Berarti Yesus juru Islam, Bang. Cinta Yesus, kamu adalah saudara seimanku. Oh enggak, kita beda iman. Anda kan Kristus. Anda kan penyembah Kristus. Sementara Yesus Kristus penyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Kan gitu abangku. Kita kembali ke tema. Kembali aja. Abang adalah yang dikenal Muslim, tahu tentang Quran. Abang bilang tadi percaya sama Yesus. Saya bilang saya sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim. Dia orang soleh. Yesus itu bukan Kristen, tapi dia adalah orang soleh. Itu Muslim. Muslim itu artinya berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus itu berserah diri. Dalilnya di mana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berarti dia Muslim. Tolong Gitu dulu Bang. abangku. Abang Muslim, tapi abang berbahasa dengan kitab Bible. Jadi, Ya, abang ini Muslim sejati enggak? saya Muslim sejati sama seperti Yesus, abang. Sendiri. Muslim itu artinya berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus itu adalah menurut pengakuannya, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim. Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa mengasihi aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada dirinya. Muslim. Nah, begini Yesus itu Muslim, Bang. Dia bukan Kristen. Kalau Kristen itu membantah firman Tuhan. Itu Kristen. Kalau Muslim mengikuti perintah Tuhan. Gitu abangku. Sorry ass DJ. Kecerdasan Bang Zuma dalam memaparkan dalil-dalil sungguh luar biasa. Argumen yang dibangun dan diambil dari kitab mereka sendiri, kalau dipahami dengan melepaskan doktrin, akan terasa masuk di nalar. Kadang dirasa menusuk menghujam hati mereka, kadang membuat terpana dan mengherankan kenapa seorang Bang Zuma bisa menerangkan dan menjelaskan seterang matahari bersinar. Semua itu dikarenakan Bang Zuma melakukan itu tanpa kebencian dan penuh keikhlasan. Bang Zuma melakukan itu semata karena untuk membentengi iman-iman saudara muslim dan menolong mereka yang masih di dalam lumpur ketidaktahuan tentang pemahaman agama Islam. Justru di Islamlah adanya ajaran cinta kasih. Justru di Islamlah yang melarang menyebarkan aib sesamanya, tidak malah membeberkannya aib di ranah publik agar orang bisa mengetahui dan bahkan mengakibatkan celaka. Bang Zuma hadir juga untuk meredamkan kegelisahan umat Islam yang mana seringkali menemui tindakan pemurtatan umat yang dilakukan oleh para misionaris yang melakukan penyebaran mereka baik secara nyata maupun tersamar. Kadang dari pintu ke pintu mereka menawarkan agama mereka. Ini bukan hal yang kecil teman-teman, tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat besar. Dikarenakan apa?
Karena apabila kita hidup di dunia ini kita salah dalam memilih sesembahan, maka kita akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Bagi masyarakat yang pengetahuan agamanya dan imannya sangat tipis, juga mereka yang mempunyai kehidupan yang kurang beruntung, bisa jadi mereka akan menerima dan tergelincir oleh iming-iming janji yang ditawarkan oleh para misionaris ini. Mereka tahu apa yang diperlukan untuk mengelabui umat, dan tidak sedikit umat Islam sendiri mengatakan terima kasihnya kepada Bang Zuma setelah mereka mengikuti dan mendengarkan diskusi-diskusi yang Bang Zuma lakukan dan teman-teman APII lainnya. Mereka merasa mendapatkan kematangan ilmu dalam menghalau pemurtatan yang kadang terjadi di lingkungan mereka. Mata mereka seolah-olah baru terbuka, hati mereka seolah-olah baru terjaga akan pentingnya pengetahuan yang didapat dari pemaparan Bang Zuma. Namun sebaliknya, nasib daripada orang-orang yang berusaha memurtadkan umat Islam semakin sempit ruang geraknya. Mereka menganggap Bang Zuma adalah ancaman bagi langkah mereka. Bang Zuma adalah penebar duri bagi perkembangan keyakinan yang mereka sebarkan. Untuk itu, Bang Zuma harus dibungkam. Bang Zuma harus didiamkan agar tidak bersuara lagi. Berbagai upaya mereka lakukan memfitnah Bang Zuma, berusaha melaporkan ke aparat kepolisian, dan bahkan mengirim orang-orang untuk meneror dan mengintimidasi Bang Zuma. Tetapi Bang Zuma adalah batu karang, tegar berdiri menghadapi mereka, tidak juga mundur apalagi takut. Justru hal yang demikian membuat tekad dari hati Bang Zuma untuk menyedekahkan sisa hidupnya melayani dan selalu mengabarkan tentang agama Islam. Keistiqomahan Bang Zuma sampai detik ini menandakan akan pembuktian ucapan yang keluar dari lisannya bahwasanya Bang Zuma telah memberikan dan mengikhlaskan sisa umurnya untuk terus menyuarakan dan membentengi akidah-akidah umat Islam. Semoga Bang Zuma dan juga teman-teman APII selalu diberi kemudahan dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, selalu dijaga keikhlasan hatinya dan juga diberi kesehatan dan umur yang berkah. Dan akhirnya jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya, teman-teman.